Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Luce di sini dan hari ini gue bakal ngajarin kalian cara bikin hujan di Maya. Oke, kita sekarang ke Maya langsung. Oke, di sini kita ada, bentar ya, di sini kita bikin grid dulu, bikin eh, plane maksudnya. Kita bikin plane ya, bikin plane. Mana plane. Oke, kita bikin plane dulu. Ya, ukurannya bebas terserah kalian ya. Oke, jadi plan ini bakal jadi ground ya. Kita namain dulu ground MSH. Oke, lalu kita duplikat. Kita duplicate Ctrl D untuk menduplikasi. Lalu kita naikkan ke atas sesuka hati kalian. Mungkin yang bawah bisa kita gedein ya, karena yang tanah ini mungkin nanti kita kasih angin, mungkin kita kasih uh, dan lain-lain lah pokoknya ya. Ya lebih gede gitu ya. Ini di atas ini kita ada plane. Ini ada kamera, buang dulu. Ini juga buang dulu. Oke, jadilah plane ya. Dua plane ini. Kita ke tab FX ya. Ada tab FX di sini. Kita klik tab FX. Lalu kita ke end particle. Dan di sini ada emit from object. Jangan salah ya sama yang di bawah. Ini end particle yang lama. Kita pakai di sini emit, yang tab emit di sini ada emit. Emit from object. Kita pencet dulu ini ya, kotak kecil ya. Kotak kecil itu ya paling kayak kalian mau bikin default settingnya dulu gitu. Ya di sini kita emitter type-nya surface karena kita dari surface ya kan. Kita pencet surface. Lalu mungkin gue bakal bikin 250 partikel per second. Jadi setiap 24 frame bakal ada 250 partikel yang keluar. Nah, kita bikin speednya mungkin 2. Oke, lalu kita create ground MSH yang ini, yang jadi emitter ini. Ya, dari sini kan kelihatannya ada emitternya di dalam ground MSH ini. Kita ganti dulu jadi emitter namanya. Emitter itu kayak pemancarnya, kayak sumbernya gitu. Nah, jadi gue bakal jelasin dulu ya. Ini emitter itu buat kita setting uh, yang buat keluar ini kita setting dulu. Misal kayak tadi ini kan ada kita bisa setting jumlah partikel yang keluar, speednya, jarak antar partikelnya. Nah, kalau end partikel yang ini nih, yang di outliner ini lebih kayak pengaturan yang dari sikap, bukan sikap ya, eh kayak appearance dari si partikelnya ini. Dan apa ya, kayak end partikel ini tuh kayak info-info dari partikelnya gitulah ya. Kita play dulu apa yang terjadi. Nah, kita lihat ya, turun tuh, partikelnya udah mulai turun ya. Kenapa kayak begini? Karena ini kan kita play every frame kan, tapi jangan diganti dulu. Karena kalau play every frame kayak begini ya wajar lah ya, karena simulasi masih ringan. Oke, partikelnya udah turun ya. Tuh, kita bisa lihat. Tapi kenapa ada masalah di sini? Kalau kalian lihat lagi, dia nembus ke bawah, ya. Dia nembus ke bawah. Dia nggak kenain ini ground plane. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena kita belum setting ground plane ini buat jadi collider atau yang nanti bakal berinteraksi sama partikelnya, yang bakal berbenturan. Nah, caranya gimana? Kita select end partikel yang di outliner dan groundnya. Nah, kita pencet ke end cloud, create passive collider. Jadi kita menjadikan yang di bawah ini sebuah collider ya. Ketika kita play, kenapa masih nembus? Kenapa masih nembus? Oh, tidak nembus lagi. Tadi masih ini soalnya. Nah, kenapa dia tadi? Oh, udah. Jadi kayak begini, dia bakal diem di sini. Tapi ini kan bukan air hujan dong kalau kayak gini. Iya nggak? Masa air hujan kayak gini kayak salju lengket gitu? Ya kan? Oke, jadi kita bakal bikin dia bouncing. Bagaimana caranya? Kita ke end particle di sini di outliner. Nah, end particle ini mengandung banyak informasi ya. Dan banyak parameter yang kita bisa ubah-ubah. Misal kayak kehidupan partikelnya, terus nanti mungkin kalau misalkan ada instance object bisa rotasi dari partikelnya, atau kita kasih expression, misal nanti partikelnya bakal muter-muter. Nah, begitu ya.
Lalu shading partikel juga di sini. Shadingnya tuh kayak misalnya bentuknya mau kita ubah. Oke, bentuknya mau ini kan masih dalam bentuk poin ya, masih bentuk titik, ya masih bentuk poin lah. Kita ganti mungkin jadi multistrik coba ya. Kalau multistrik beda lagi. Atau kita ganti ke sphere. Sphere jadi bola-bola gini, ya. Terus kita ganti lagi mungkin jadi streak, streak ya. Nah, streak ini bentuk dasar hujan yang kita butuhkan. Kita di shading tab ini ya, teman-teman. Kalau tadi yang ketinggalan, ada di shading tab di sini. Nah, kita bisa lihat tuh. Shortcut cepat untuk playback Alt V. Alt V itu biar nanti dia jalan sendiri. Kita nggak usah pencet-pencet lagi ke sini. Lihat kan? Tuh, hujannya udah jadi. Tapi belum jadi. Nah, ini tadi kita masih ada satu problem. Dia cuma ngebenturnya kayak nggak ada splashnya. Ya, splashnya nggak ada. Kita buat dulu splashnya. Kita buat di collision ya. Self collide kita nyalain ya. Lalu bounce ini di sini ada bounce, kita ganti ke 0,5. Friction ini gue masih bingung sampai sekarang, tapi susah jelasinnya lah gitu ya. Friction itu kalau diartiin artinya sendiri sih ya, friction itu kita buka Google Translate. Friction, friction, gesekan. Nanti kalau misalkan 0, yang gue tahu tuh, ya ini kita tes ya, susah jelasinnya. Coba kalau friction 0 apa yang terjadi nih? Ya jadi aneh. Jadi kayak dia pas dia bounce, pas turun tuh ya ngegesek gitu loh. Ya nanti kalian bisa lihat di viewport kalian sendiri ya kalau friction 0 kayak gimana. Oke, kita ganti aja frictionnya ke 0,1. Stickiness tetap 0 karena air nggak mungkin nanti lengket di bawah, nggak mungkin nempel. Oke, bounce jadiin 1 aja ya. Nah, ntar kita ganti playbacknya jadi 24 frame kali 1 aja deh, biar real time. Nah, udah bisa kita lihat ya tuh. Nah, kenapa partikelnya masih tuh, lihat kalau kalian lihat ya. Ntar nih, gue ganti jadi 200 frame biar lebih lama liatnya. Kenapa partikelnya, lihat kalau kalian lihat ya, partikelnya tuh nggak mau ngilang-ngilang. Jadi ketika dia udah nih, ketika dia mantul ke bawah, percikannya itu nggak ngilang. Jadi bakal terus ada dan dia bakal mantul-mantul terus. Cara ngatasinnya itu ya kita ke lifespan. Jadi lifespan ini kita menentukan kehidupan dari partikelnya. Nah, kita ganti ke random range. Kenapa random range? Jadi biar lebih bervariasi ngilangnya. Jadi nggak semuanya cuma satu doang gini. Jadi ketika dia udah nyampe value 1, jadi yang ngilang gitu. Biar nanti kenapa harus random range? Jadi ada lifespan random di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada lifespan random, kita ganti ke 0,5. Jadi nanti ada yang bakal ngilang setelah 1. Jadi ada yang ngilang pas di 1, ada yang bakal ngilang di 1,5. Kenapa 1,5? Karena bukan 1,5. Jadi begini. Nanti ada yang ngilang kan. Jadi nggak semuanya ngilang di angka 1. Masih ada lagi yang nyusul gitu. Gimana jelasnya? Susah gitu. Begitu pokoknya. Jadi pokoknya random range itu biar nggak semuanya seragam di 1 gitu loh. Jadi setelah setengah detik dari 1, nanti ada yang hilang lagi. Jadi nggak semuanya di 1 gitu. Coba kita play ya. Nah, ini kenapa begini? Karena kita terlalu gede value-nya. Ganti aja 0,1 dan 0,2 mungkin. Kita coba lagi ya, kawan-kawan. Nah, terlalu kecil value-nya. Karena di sini 1 itu berarti 24 frame pertama dia bakal ngilang. Kita ganti ke 3 kalau gitu ya. Jadi 3 detik dia baru ngilang dan setengah detik setelahnya ada lagi yang hilang. Nah, ini lebih lebih make sense tuh. Tapi ini masih terlalu lama. Jadi mending kita ganti ke 2 detik aja. Pokoknya kalian bikin kayak sampai kayak hujan gitu ya. Hmm, coba lagi. Nah, tuh lebih natural.
Lebih natural ya splashnya juga ya. Bisa dilihat lebih natural splashnya. Kita ganti deh jadi 2,5 deh. Sama 1 detik. Jadi ada yang random-random. Ini mungkin bounce-nya masih kegedean sih. Jadi gue kecilin dulu jadi 0,5. Stickiness nggak usah ya. Oke. Sekarang gimana caranya gue menambahin angin? Kita ke nukleus. Nukleus ini solvernya yang menggerakkannya. Ya, kita berhentiin dulu. Kalau nggak nanti parameternya nggak ganti ya. Nah, kita bisa main-main sama gravitasi di sini. Tapi gue lebih senang pakai 9,8 aja. Biar nyamain gravitasi bumi. Asik. Enggak. Kalau gue sih, kalau takutnya nanti jadi misal kita ganti 12 bakal kenceng banget. Jadi kalau mau ganti kayak gitu-gitu mending dari emitternya aja. Dari emitternya kita ganti. Ya, terus kita kan nukleus dulu. eh Kita nggak usah pakai use plane lagi. Use plane ini ya kalau kita tadi nggak ada ground di sini kita bisa pakai use plane ya. Jadi dia bakal mati di grid Maya ini tadi. Nah di grid ini, jadi dia nggak usah pakai plane lagi kalau nggak pakai plane ground tadi. Oke kita ke nukleus dulu. Nukleus lalu kita kasih wind direction ya. Kita naikin dulu wind speednya jadi 1. Jadi dia bakal ngarah ke x axis. X itu kemana? Berarti dia bakal ngarah ke kiri ya. Kita lihat di sini. Dia berarti bakal ngarah ke kiri. Kita kasih Windows biar ada random random gitulah. Oke. Nah, kita lihat masih kurang gede. Coba kita naikin jadi 5. Nah, lihat kan? Dia mulai ke kiri. Mungkin air density-nya kita tambahin ya. Nah, lihat kan? Nah, tuh dia mulai ke kiri. Kalian bisa main-mainin lagi nih, explore di nukleusnya. Kalian bisa ini sih, apa? Bisa ubah-ubah parameter di win ini ya. Jangan ubah-ubah yang lain dulu. Nah, kalian bisa lihat kan? Tuh. Nice, boy. Turun dari emiternya dan ke bawah. Sekarang gimana? Gue bakal ngajarin cara nge-play blast. Play blast tuh kayak biar kita bisa view gitulah ya. Kita cara play blast itu begini. Kita klik kanan di time slider. Lalu kita pencet kotak yang kecil ini, play blast. Nah, di sini keluar play blast option. Kita ganti formatnya jadi QT. QT itu quick time. Jadi pakai quick time player. Kalau yang nggak punya quick time player bisa ke AVI, tapi AVI gede banget. Jadi mungkin kalau kalian punya quick time player lebih bagus lagi. Encodingnya ganti ke H264. Lalu quality-nya 70, it's okay. Lalu jangan lupa ini save to file dinyalain ya. Kalau nggak bakal kesimpan. Lalu kita pilih tempatnya kemana nanti ya. Kalau gua ya taruh di sini aja. Kita copy dulu. Play blast, hujan turunlah. Lalu kita play blast, kita tunggu dia makan proses. Oke, setelah itu nanti dia bakal muncul. Nah, tuh kan? Tuh. Jadi hujannya, lihat kan? Di sini kita udah ya buat splash tadi di sini ya. Ada splashnya terlihat, lalu ada anginnya. Ya, ini kalian bisa explore lagi. Misalnya kayak gini deh, ya. Gua kasih tunjuk nih. Ada di end particle ini lagi, ada namanya particle size. Tapi aku nggak tahu ini ngaruh atau enggak karena dalam bentukan shading kayak gini. Kita mainin size-nya kayak gini ya. Kita bikin grafnya kayak gini nih. Rampnya kita ganti. Ini namanya ramp ya. Kita ganti jadi kayak gini nih. Coba. Nah, biar lebih bervariasi. Hey, ini ada yang kedouble. Dilihat lagi. Kenapa lagi sih? Nah, begitu ya. Terus kita ganti radius input scale-nya jadi randomized ID. Dan nggak ngaruh ya kayaknya di shading kayak gini.
biasanya ngaruh sih harusnya. Tapi kalau di shadingnya strict kayak gini kayaknya nggak ngaruh deh. Oke, kita coba lagi nih. Ada lagi yang belum gua kasih tunjuk yaitu shading. Ini kan shading baru kita kasih strict doang kan. Kita bisa kasih warna loh. Misal jadi biru. Mungkin kalau biru nggak kelihatan kalau di kayak gini ya. Sama-sama biru. Nah, kita bisa ganti backgroundnya jadi background lagi. Kita bisa ganti ininya warnanya jadi mungkin kuning, mungkin ya begitulah ya. Kita bisa ganti-ganti warnanya. Kalau gue sih lebih seneng putih ya, kan cuma testing doang. Oke. Lalu di sini ada apa lagi nih? Udah itu aja sih. Atau begini, misalkan nih, gue punya banyak warna nih. Kalian tinggal pencet aja nih di warnanya nih. Gue mau warna pertama tuh mungkin merah dulu. Oke, dari warna merah, putih, terus mungkin hijau ya, hijau, terus di sini biru, terus di sini ungu. Nah, kita ganti color inputnya jadi randomized ID. No, ini jadi random dari color ramp yang kita buat. Ini namanya color ramp yang tadi cuma rem doang. Ramp, R-A-M-P. Ya, jadi begitu tuh, lihat tuh. Oke, kita play blast lagi. Nah, sudah jadi nih hujannya. Ya, jadi sekian dulu untuk tutorial hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya, ditunggu tutorial-tutorial selanjutnya. Bye bye.